Pak Lugi, Baik. silakan ya untuk berbagi pengalaman-pengalaman sehingga bisa menginspirasi kita semua. Baik, Baik, terima mari kasih kita banyak, sambut Pak Bu Lugi. Nita. Sebelumnya ada tayangan video ya, mangga silahkan. Apa sih ya pengen diraih oleh Kang Yusuf itu pribadi? Kedepannya ya sama sih kayak orang semua orang kan punya perusahaan sendiri gitu kan. Setidaknya kan kalau punya perusahaan sendiri, meskipun kecil kan, tapi milik kita. Itu kan hasil milik kayak kita, ini hasil kita belajar ini. Mindset apa sih Kang yang Akang pegang sampai bisa sekuat ini gitu? Kalau sekarang ya Allah menciptakan makhluknya itu sudah dengan sempurna seperti itu. Itu mungkin dari pandangan manusia beda lagi, tapi kalau misalkan kita merujuknya ke sana, ya ke Allah, ya mungkin tidak akan sama dengan pandangan manusia seperti itu. Bersama DT Peduli, inilah Difabel Bisa Berkarya. Oke, silakan Bapak Lugi. Waktu saya persilahkan ya 30 menit Pak Lugi, mangga. Mangga. Baik. Terima kasih Bu Nita atas kesempatannya, Bu Nita dan tim. Alhamdulillah di kesempatan sesi kali ini mungkin saya ingin mengucapkan dulu kepada Pandang ada pesan dari Ibu Cici. Jadi Ibu Cici ini adalah guru bahasa Indonesia di SMP tempat beliau ini berpendidikan. Alhamdulillah. Kebetulan di sini saya diperkenankan untuk hadir di sini oleh Pak Endang untuk menjadi seorang narasumber. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi di sesi kali ini saya ingin menyampaikan tentang pengalaman hidup saya mungkin ya. Nanti mungkin Ibu Nita bisa bantu saya untuk menggali lebih dalam lagi karena saya pribadi saya tidak mempersiapkan materi karena memang saya rasa di saat ini saya harus berbicara tentang pengalaman saya sebagai seorang dengan disabilitas low vision. Baik, saya seorang dengan disabilitas low vision. Kebetulan saya terdiagnosa sebagai seorang disabilitas low vision itu sejak usia saya mungkin antara SD kelas 4 waktu itu. Cuman memang penurunan daya lihat pada saat itu belum belum seperti sekarang gitu. Pada saat itu saya masih bisa melingkari ujian nasional gitu, masih bisa melingkari ujian nasional, lalu masih bisa melakukan aktivitas membaca walaupun jaraknya dekat gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu saya mengalami blast mengalami kesulitan untuk membaca itu ketika saya masuk di STM waktu itu. Jadi saya ini lulusan STM Merdeka Bandung. Kebetulan saya pikir loh bisa-bisanya gitu ya seorang disabilitas low vision masuk ke STM yang notabene waktu itu saya mengambil mengambil fokus otomotif waktu itu. Singkat cerita, masa kecil saya bukan masa kecil yang yang memiliki teman banyak, bukan seperti itu. Karena memang masa kecil saya adalah seorang yang mencari jati diri di mana apa sih yang bisa saya sampaikan kepada publik tentang diri saya pada saat itu. Cuman bahasanya masih kekanak-kanakan waktu itu, masih terlalu tinggi marahnya, masih terlalu besar egonya, dan membuat saya tidak memiliki teman. Ya hanya beberapa teman waktu pas saya STM itu. Karena saya rasa ketika menjadi seorang disabilitas, yang dihadapi adalah bagaimana cara dia meredakan dirinya dulu. Nah, singkat cerita, saya waktu itu bertemu dengan Ibu Desi. Ibu Desi ini kebetulan beliau itu concern-nya untuk membantu teman-teman disabilitas baru ya, teman-teman disabilitas baru. Dan saya baru menyadari menjadi seorang disabilitas itu, tadi saya bilang waktu STM itu, saya bertemu dengan beliau, dengan Ibu Desi. Kata Bu Desi, kamu harus sering membaca, rajin membaca, apapun keadaan mata kamu mau membaca, pasti penurunan mata kamu pasti bakalan menurun, daya lihat mata kamu pasti bakalan menurun. Pun apabila kamu tidak membaca. Jadi yang penting kamu harus membaca.
ya walaupun saya tidak seperti Pak Habibie ya yang luar biasa untuk apa ya, untuk terus membaca, untuk concern terhadap ilmu gitu ya. Saya waktu itu aktif berorganisasi. Setelah lulus STM tuh saya masuk kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di situ saya belajar untuk berkomunikasi, bagaimana caranya untuk apa ya, memperlakukan diri, karena memang dewasa ini saya rasa ketika menjadi seorang disabilitas, nomor satu poin yang terpenting adalah self love atau mencintai diri sendiri. Di situ saya berorganisasi, saya berkegiatan, kebetulan saya suka musik, saya bermain musik, saya bikin karya gitu. Singkat cerita di tahun 2014 saya bergabung dengan beberapa yayasan. Jadi Bu Nita, saya ini bergabung dengan yayasan apa aja pokoknya yang concernnya tentang disabilitas. Jadi di situ saya menemui bagaimana caranya untuk mengendalikan diri dan menyampaikan ke publik pada saat itu. Cuman saya memang masih belajar. Makanya saya sedikit malu nih berbicara di sini. Di hadapan saya banyak teman-teman yang luar biasa yang memiliki perjuangan yang luar biasa juga. Ada Nazia Yazida, seorang penyandang disabilitas daksa yang sebelumnya kena kanker. Lalu ada teman saya, ada Kang Dudi yang sebelumnya dia tunanetra, lalu ada keajaiban yang bisa membuatnya melihat kembali. Saya banyak belajar dari mereka. Nah, di situ saya sadar bahwa ketika menjadi seorang disabilitas, saya harus menemui bakat yang saya miliki. Waktu itu saya berjuang untuk pertama berpendidikan dulu lah. Gimana caranya saya harus lulus kuliah tanpa bantuan siapapun, karena waktu itu saya memiliki ego yang sangat tinggi, di mana saya tidak ingin dibantu oleh reader, tidak ingin ada orang yang membacakan tulisan untuk skripsi saya gitu. Saya menulis skripsi sendiri, semuanya sendiri, alhamdulillah, dengan keadaan mata yang sudah semakin menurun gitu. Jadi sebenarnya saya melihat layar ini sebenarnya tidak kelihatan karena tulisannya kecil-kecil gitu ya. Lalu setelah itu saya lulus saya bekerja di DIPS refleksologi. Saya menjadi humas di sana selama 1 tahun lah kurang lebih. Lalu setelah itu karena beres kontrak, saya mencari lagi pekerjaan apa yang bisa saya lakukan. Waktu itu saya membuat sebuah karya, judulnya Difabel Bisa Berkarya. Saya membuat aransemen, membuat musik, membuat lirik, dan saya menyanyikannya gitu. Akhirnya waktu itu sempat menjadi official song ASEAN Para Games waktu itu ya. Official song Para Games. Alhamdulillah itu rezeki, menurut saya rezeki bagi karya yang notabene bercerita tentang disabilitas. Lalu setelah itu nggak nyangka saya ditawari menjadi seorang host TV di MKTV, memiliki sebuah program yang namanya Difabel Bisa Berkarya, talk show Difabel Bisa Berkarya. Saya rasa ketika di posisi ini saya sadar, dulu waktu saya STM, waktu saya masih remaja lah ya, saya selalu berdoa mungkin menjadi doa ya, walaupun tanpa sengaja itu keluar. Jadi waktu dulu saya sering berbicara, suatu hari nanti saya harus bisa menyampaikan tentang keadaan saya di media apapun itu. Karena waktu itu saya nggak tahu ya, saya bakalan menjadi seorang host TV. Alhamdulillah ketika menjadi seorang host TV, saya bebas untuk mengadvokasi atau mengedukasi masyarakat di acara saya tentang diri saya. Gitu. Jadi ini buat teman-teman nih, kelebihan dari kita sebagai seorang disabilitas nih, buat teman-teman disabilitas, jangan pernah putus untuk berdoa. Agamanya apapun jangan pernah putus untuk berdoa. Karena saya rasa semuanya terasa ajaib gitu. Yang dulunya sulit untuk berbicara karena memang tidak tahu bagaimana harus mengendalikan diri. Alhamdulillah sekarang bisa berbicara, bahkan berbicara di media TV gitu, di media sosial, alhamdulillah. Lalu yang dulunya sangat insecure, sangat tidak percaya diri tentang bergaul, sekarang alhamdulillah sangat terbuka, dan malah sekarang mendengar banyak orang-orang hebat untuk bercerita
tentang kehidupannya di acara saya. Kebetulan saya Bunita punya acara juga di Instagram Live namanya Duduk Berkarakter. Wow. Nah, ini tuh acara yang mengundang teman-teman luar biasa untuk hadir di sini. Ya, disabilitas iya, lalu yang concern atau aktif terhadap advokasi tentang dunia disabilitas juga iya, ada Dokter Popi gitu ya. Lalu saya pernah mewawancarai Ibu Odet, Ibu Siti Muntamah, Ibu Wali Kota Bandung kita. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu orang-orang hebat gitu. Nah, harapannya ketika bertemu dengan orang hebat, saya kecipratan gitu, Bunita. Karena udah hebat kan, Pak. Ya itu karena saya rasa sudah saatnya lah sebagai seorang dengan penyandang disabilitas low vision untuk untuk bisa memetakan impiannya, terus bisa memetakan bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia bersikap. Ya sudah saatnya gitu, jangan terlalu fokus terhadap apa yang dia tidak miliki. Ya sudahlah, kalau misalnya dia sudah tidak bisa melihat seperti saya gitu, tidak bisa melihat tulisan, ya sudahlah, berarti salah satu caranya adalah bagaimana cari peluang lain selain mengoptimalisasikan mata. Ya mungkin bisa latihan public speaking, bisa latihan musik, bisa bernyanyi, bisa bekerja sebagai seorang marketing, bisa bisa bermimpi juga menjadi seorang presiden. Karena di Indonesia ini yang saya rasa presiden dengan disabilitas itu sudah ada. Bapak Agus Dur itu presiden yang menurut saya beliau adalah disabilitas low vision gitu. Alhamdulillah. Jadi di Indonesia itu bagi saya adalah negara yang sudah mempercayai disabilitas untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya jangan pernah insecure terhadap keadaan diri, harus percaya diri dan bagaimana caranya menemukan apa yang bisa dilakukan oleh diri kita sendiri itu terkait dengan kehidupan gitu. Luar biasa ya, itu Pak Lugi ya. Masya Allah. Mungkin bisa ditanya-tanya aja biar kita saling sharing lah, Bunita. Iya. Ini Pak Lugi kan ternyata Pak Lugi ini low vision-nya itu kan dari lahir ya. Bukan, betul. Nah, bagaimana nih? Pasti kan perasaan itu pasti sempat kaget atau mungkin shock gitu ya. Ternyata tiba-tiba jadi nggak bisa melihat nih. Ya. Nah, gimana supaya harapannya sampai Pak Lugi akhirnya bisa menerima gitu. Baik. Jadi ini alhamdulillah nih saya bisa berada di sini nih. Jadi saya bisa menyampaikan tentang apa yang saya rasakan ya, Bunita ya. Jadi saya pribadi, kalau misalnya dulu menghadapi kedisabilitasan itu sendiri, saya tidak mampu. Karena saya bingung ya. Di usia SD memang saya sudah terkena disabilitas low vision, tapi benar-benar redupnya itu waktu STM. Waktu itu yang saya rasakan adalah peran mama saya, Mama Rusti ya, nama ibu saya. Minta doanya teman-teman supaya mama saya selalu sehat. Jadi di situ mama saya selalu memperlakukan saya sebagai bukan seorang dengan penyandang disabilitas low vision, tapi memperlakukan, kebetulan saya anak ketiga dari 4 bersaudara, saya diperlakukan sama seperti kakak saya. Kita membeli buku semuanya sama rata, semuanya kuliah, terus bersekolah semuanya sama gitu. S1 semuanya S1. Ada kakak saya yang nomor 2 S2. Nah, dalam artian gini, adalah faktor di mana saya dibimbing oleh keluarga saya, ibu saya untuk tetap semangat. Bagaimana caranya saya harus tetap berpendidikan, bagaimana caranya saya harus tetap berbaur dengan lingkungan walaupun berat, tapi saya harus lakukan itu. Jadi memang faktor terpenting dari anak yang ketika menjadi seorang disabilitas adalah lingkungannya yang mendukung. Poinnya di situ, lingkungan yang mendukung. Alhamdulillah dengan keluarga yang selalu mendukung, nggak nyangka gitu. Ternyata lingkungan saya berorganisasi mendukung saya juga. Lalu DT Peduli ini sebenarnya saya tidak bekerja di saya hanya menjadi rekan gitu, semacam rekan bahwa saya punya program dan DT Peduli punya program, ya udah klop saya jadi host TV-nya. Jadi lingkungan yang mempercayai
sangat luar biasa sebagai seorang disabilitas. Ya, Support system yang sangat luar biasa yang saya dapatkan. Makanya awal-awal memang minder, tapi lingkungan mengajak saya untuk tidak minder gitu, Bu Nita. Jadi faktor utama itu untuk bisa menghilangkan keminderan itu dari support dari lingkungan ya. Betul, nomor satu support. Pokoknya ini buat ibu-ibu yang atau orang tua disabilitas nih, Masya Allah luar biasa, keren-keren. Pasti mereka selalu support anak-anaknya untuk maju. Iya, jadi selain support gitu ya, apalagi nih Pak yang paling penting untuk membangun kepercayaan diri dari Paludi. Betul. Jadi untuk menggali kepercayaan diri saya, waktu itu kan saya masa-masa kecil saya masa-masa apa ya, masa-masa ingin keren-kerenan gitu, berprofesi keren-kerenan. Dulu saya memikirkan bahwa otomotif itu keren, saya pengen punya motor Harley-nya itu dibikin berbagai macam rupa gitu. Saya pengen bikin kayak gitu-gitu. Tapi ternyata memang jalan hidup bukan mengarah ke situ. Saya masuk menjadi seorang mahasiswa di ilmu komunikasi humas waktu itu. Nah di situ saya belajar. Jadi jangan hanya lingkungan yang mendukung, tapi kitanya tidak mengarus gitu ya. Memang harus di dalam diri itu harus diperbaiki dulu. Nah saya banyak belajar di kampus saya. Istilahnya bagaimana caranya biar arus saya stabil. Ketika arus saya stabil, maka saya bisa mengikuti arus di luar gitu ya. Nah saya banyak belajar public speaking di kampus. Belajar juga dengan Ibu Vivi Novidia waktu itu. Lalu belajar juga bukan hanya public speaking tapi manajemen, bagaimana cara memimpin sebuah tim di keorganisasian gitu ya. Lalu belajar untuk bagaimana caranya menyampaikan pesan melalui media sosial. Itu menurut saya itu poin di mana bisa saya rasa Tuhan menaruh saya di sini karena kemampuan saya sudah di situ gitu loh, Bu. Dibandingkan teman-teman disabilitas yang lain, punten nih buat teman-teman disabilitas yang terhenti karena tidak mengikuti pendidikan lagi. Saya rasa banyak teman-teman saya yang tidak lulus kuliah, banyak teman-teman saya yang tidak mengikuti pendidikan waktu itu hanya sampai SMP, SD gitu. Ada yang tidak sekolah juga. Saya rasa saya di posisi ini, saya adalah bagian dari disabilitas low vision yang unggul, saya rasa. Nah, bagaimana caranya ketika saya berada di sini, saya mengadvokasi masyarakat tentang keadaan diri saya dengan elegan, Bu. Dengan tidak memperlihatkan ketidakmampuan saya, gitu. Jadi ya faktor terpenting adalah alam juga mendidik saya untuk bisa berkomunikasi di depan umum, karena doa saya waktu itu mungkin ya. Doa saya kalau ngomong di depan, saya kalau nyampein saya low vision harus kayak gimana ya, soalnya orang-orang nggak ngerti apa itu low vision gitu, dan mungkin sangat jarang orang tahu tentang low vision gitu. Karena secara fisik kan tampilannya nggak kelihatan ya Pak. Betul, saya masih bisa mengendarakan motor, mobil gitu. Ya walaupun ya kekurangan saya memang sedikit lah, kekurangan saya tidak bisa membaca dengan tanpa menggunakan alat bantu. Jadi mungkin saya pengen memperkenalkan dulu. Ini saya dapat dari Ibu Desi yang tadi saya ceritakan. Ini alatnya di Hong Kong, namanya loop atau kaca pembesar lah, kaca pembesar. Saya membaca harus pakai ini, entah itu handphone atau buku. Atau sekarang Gimana nih Pak? Ini di mungkin teman-teman rumah sakit. Ada yang bertanya gitu, ketemu dengan Bu Desi. Di rumah sakit Mata Cicondo, Bu. Rumah sakit Mata Cicondo. Jadi teman-teman mungkin bisa sharing juga. Ini alhamdulillah saya bersyukur ketemu Bu Desi. Jadi disitulah cikal saya menjadi seorang aktivis juga gitu, menjadi aktif sebagai seorang pegiat disabilitas mungkin bahasanya gitu. Oke. Karena Pak Luki kan bisa mengatasi ya. Tapi ternyata banyak juga loh Pak gitu di luar anak-anak atau seorang disabilitas penglihatan itu sulit gitu untuk bisa menerima. Nah mungkin ada tips-tips lebih lagi nggak nih Pak? Baik, mungkin ini semua orang memiliki caranya yang berbeda-beda ya, termasuk bagaimana cara menghadapi ketika menjadi disabilitas. Saya memiliki mindset di mana waktu itu
saya harus bangkit, saya harus bisa maju, saya harus bisa menjadi orang besar. Karena ibu saya sudah mendukung saya. Waktu itu ada timbul rasa di mana, wah saya harus berpikir gimana caranya saya harus membanggakan ibu saya, orang tua saya, keluarga saya. Itu tuh salah satu salah satu yang mendorong bahwa saya itu harus bangkit gitu, Bu. Jadi memang kalau saya pribadi, saya meletakkan diri saya ketika saya menjadi seorang disabilitas adalah orang tua saya yang harus saya berikan berikan kelegaan hati bahwa saya bisa loh dengan keadaan disabilitas ini, saya bisa loh melakukan ini, melakukan itu. Jadi memang harus ada faktor mindset yang mendorong kita untuk cinta kepada keluarga kita yang senantiasa untuk mendidik kita. Kalau misalnya nih ada yatim piatu, teman-teman disabilitas, saya pernah bertemu dengan yang seperti itu, teman disabilitas lalu yatim piatu, bagaimana caranya dia untuk bangkit? Yaitu bersama teman-temannya, Bu. Teman-temannya itu yang membantu dia bangkit gitu. Ataupun lingkungan yang mungkin sama-sama disabilitas yang bisa membuat dia bangkit. Kan karena kalau misalnya semuanya disabilitas, karena saya suka nongkrong nih sama teman-teman disabilitas, ada disabilitas daksa, netra, lalu ada serba pasi. Ketika nongkrong sama mereka malah menjadi bersyukur. Masya Allah. Ternyata dia ada yang lebih ya, itu disabilitasnya dibandingkan saya gitu ya. Makanya apa nih, saya harus berbuat apa nih buat mereka gitu. Makanya alhamdulillah, pokoknya buat teman-teman disabilitas nih, selain faktor untuk selalu cinta kepada keluarga atau lingkungan, yaitu berorganisasi juga, dimana kalau berorganisasi kita bertemu banyak ragam disabilitas yang notabene menurut aku pribadi ada yang lebih sulit lah untuk berkegiatan atau untuk melakukan aktivitas. Nah dari situ mungkin timbul inspirasi Bu Benita dari saya pribadi untuk bisa terus terus tidak patah semangat gitu ketika menjadi seorang dengan disabilitas. Oke, luar biasa ya. Mohon maaf ya, sahabat jadi suaranya mendengung. Oke. Baik. Iya, udah dicoba pakai headset. Oke, mohon maaf kalau kurangnya. Oke, mungkin Pak Lugi bisa tantangan yang dihadapi dari masyarakat untuk para disabilitas dengan penglihatan. Ibu, punten suaranya hilang pergi nih. Datang dan tak kembali suaranya. Cuman tadi yang saya tangkap tuh bagaimana cara menghadapi tantangan sebagai seorang disabilitas seperti itu, Bu? Betul. Dan haknya pada masyarakat. Baik. Tantangannya adalah dari paradigma berpikir mungkin ya. Jadi saya berpikir seperti ini. Ketika paradigma berpikir mereka, masyarakat itu berpikir tentang saya tidak bisa melakukan apa-apa, di situ tidak ada kesempatan ya. Jadi dari paradigma lalu ke kesempatan, lalu ke pekerjaan, lalu ke ekonomi. Nah itu ngaruhnya dari paradigma berpikir dulu. Ini kesulitan yang saya hadapi. Tapi banyak solusinya kok, yaitu buktikan dengan karya. Itu yang saya hadapi ya, terkait dengan dogma. Lalu harapan saya sebagai seorang dengan disabilitas low vision ini, saya harap saya bisa menumbuhkan paradigma berpikir masyarakat, mungkin di lingkungan dekat saya, lalu RT RW, kecamatan, sekota Bandung, se-Indonesia, bahwa disabilitas itu ibaratnya seperti tinggi, pendek, gendut, kurus, rambut panjang, rambut pendek, rambut keriting, rambut ikal misalnya gitu ya, kulit putih, kulit hitam, bisa melihat, tidak bisa melihat, memiliki fisik sempurna, tidak memiliki fisik sempurna. Nah itu yang saya ingin berikan, yang saya harapkan kepada
masyarakat terkait dengan paradigma berpikir tentang disabilitas. Nah, karena kalau misalnya paradigma berpikirnya sudah memberikan kesempatan, sudah tahulah bagaimana cara memberikan akses buat teman-teman memperlakukan teman-teman disabilitas. Saya rasa mudahlah buat disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Ya sampai sekarang saya bercita-cita pengen menjadi humas di kota Bandung. Ya kalau misalnya saya dikasih kesempatan di sana saya pengen. Mudah-mudahan ya Pak ya. Amin Bu. Oke. Aduh, mohon maaf karena kendala teknis ini kebetulan kegiatan jadi soalnya nggak bersahabat. Baik, Pak Lugi. Sangat menginspirasi. Pak Lugi bisa mendengar suara saya? Ya, sangat menginspirasi sekali. Mute Pak Lugi. Oh, Pak Lugi mute ya? Ya, sangat menginspirasi sekali ya yang telah disampaikan oleh Pak Lugi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi. Baik. Masih menggema, Bu Putri. Mohon maaf ada kesalahan teknis, jadi nanti supaya tidak menggema saat Bonita berbicara, saya akan bantu Pak Lugi mute. Nanti pas Pak Lugi akan berbicara, silahkan Pak Lugi unmute dulu. Begitu. Oke. Baik, Bu Putri. Terima kasih. Luar biasa sekali ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Lugi. Pastinya mungkin masih banyak juga yang ingin disampaikan atau ditanyakan oleh para sahabat kepada Pak Lugi. Silahkan di sini kita akan sangat ini ya, saya sangat pastinya tidak ingin berhenti ya menyimak Pak Lugi menyampaikan kisahnya gitu ya. Para sahabat juga pasti juga mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih Pak Lugi, menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan, bahwa mungkin ada yang baru bergabung, saya akan sampaikan highlight-nya, yaitu bagi teman-teman mungkin yang mengalami disabilitas hambatan penglihatan atau apapun itu, tips nih dari Pak Lugi yang pertama itu self love katanya, jadi cintailah diri kita sendiri dan isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan kemudian juga yang kedua adalah bergabung dengan banyak komunitas ya, bergabung dengan banyak komunitas disabilitas. Tentu itu akan semakin menguatkan dan mensupport kita sebagai individu yang semakin kuat dan percaya diri. Tadi kan banyak ya, kok bisa sih gitu ya, walaupun kena serangannya itu ternyata udah usia udah tidak dari lahir, tapi kok bisa sampai struggle gitu ya. Jadi banyak-banyaklah bergabung dengan komunitas sehingga bisa saling menguatkan di situ. Dan kemudian juga temukan bakat yang kita miliki, sehingga dengan kita menemukan bakatnya kita bisa mengembangkan, melebarkan sayap kita lagi gitu ya Pak Lugi ya. Dan kemudian juga yang paling penting jangan putus-putus berdoa gitu ya Pak Lugi ya. Insya Allah akan dimudahkan segalanya gitu ya. Nah baik Pak Lugi, nanti kita akan bertemu lagi ya dalam sesi tanya jawab. Dan sekali lagi terima kasih, jangan dulu kemana-mana, kita akan ada sesi tanya jawab. Baik, silahkan kita undang lagi Pak Lugi. Oke, selamat bergabung kembali Pak Lugi. Baik, sahabat luar biasa, insan edukasi dan para classmate. Masih di Bicara TKPLB bersama saya Nita, kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, dan saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom komentar. Baik, pertanyaan pertama
Ini pertanyaan dari Ibu Diah Restu ya. Mudah-mudahan Bu Diah masih menyimak. Ibu Diah bertanya kepada bisa Pak Dede, bisa Pak Lugi nih, karena nggak ditujukan. Oke, bagaimana nih katanya bagaimana caranya menanamkan rasa percaya diri pada anak MDPI? Oke, mungkin siapa dulu nih yang mau menjawab? Mau Pak Dede dulu atau Pak Lugi? Silahkan. Mungkin di unmute dulu, Pak Lugi silahkan. Pak Luginya masih di mute? Sudah ada, Bu? Ya, silahkan. Ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada Pak Dede, Masya Allah. Saya tercerahkan Pak Dede dengan materi yang luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jalan silaturahmi buat kita ya Pak Dede dan Bu Nita juga seluruh tim untuk terus mengedukasi masyarakat tentang dunia disabilitas. Baik, tadi pertanyaan bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri anak gitu ya Bu ya, Bu Nita ya, punten. Ya betul. Ya betul. Baik, mungkin saya sedikit menjawab dengan karyanya Nazia Yazida mungkin ya, karena ini berhubungan dengan doa. Beliau ini seorang penyandang disabilitas daksa sekarang. Dari sebelumnya mengalami kanker otak dan ketika kanker otak ya kankernya diambil, beliau menjadi seorang disabilitas daksa. Poinnya sama seperti saya, kenapa saya menyampaikan buku ini, judulnya Cara Tuhan Memelukku, karya Nazia Yazida, karena beliau berpacu dengan doa, Bu Nita. Agamanya apapun pasti bisa berdoa ya. Yeah. Saya rasa dengan doa kita menjadi menyerahkan seluruh urusan yang sulit menurut kita kepada Tuhan itu. Ya Tuhan, kalau doa saya pribadi saat ini, ya Tuhan berikanlah cinta yang luar biasa, cinta yang seluas-luasnya, cinta yang membuat seperti cangkir itu kalau diisi itu jadi melember gitu ya, melember. Mungkin apa bahasa pada jatuh gitu. Nah, cinta yang luar biasa ini akan saya berikan kepada lingkungan saya untuk merasakan rasanya jatuh cinta. Dalam artian gini, ketika seorang disabilitas atau disabilitas anak diajarkan tentang bagaimana cara dia berdoa, diajarkan bagaimana cara dia mengenali Tuhan, saya rasa di situ adalah titik di mana dia tidak harus dia harus menyerahkan semua urusan kepada Tuhan, dan ketika itu saya rasa semua urusan itu bisa selesai gitu, semua urusan bisa selesai, entah itu Nazia dengan kanker otaknya yang sekarang menjadi disabilitas daksa, atau saya pribadi. Saya rasa dengan berdoa kita bisa memetakan apa yang harus kita lakukan dan kita akan menemui hal besar di depan yang saya sendiri nggak duga-duga gitu, kok bisa berada di sini. Mungkin secara teori bisa dipaparkan oleh Pak Dede, mungkin saya hanya berbicarakan tentang apa yang saya rasakan. Oke, terima kasih Pak Lugi. Baik, Bu Nita. Mungkin bisa di-mute lagi. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Lugi. Pak Dede, apakah bisa mendengar suara saya? Baik. Pak Dede. Halo. Oke. Ini ada pertanyaan kedua kalau begitu ya, Pak Lugi, Pak Dede, dari Pak Fahmi Budiansyah. Izin bertanya katanya ya, apakah ada aplikasi atau web yang aksesibel dan menarik untuk digunakan dalam pembelajaran bagi anak tunanetra?
Karena kebanyakan yang menarik itu kan berbasis visual dan tidak akses bagi anak tunanetra katanya. Ya mungkin Pak Lugi tahu gitu ya dan bisa berbagi dengan para sahabat di sini. Mangga Pak Lugi. Di mute, unmute dulu Pak Lugi. Pak Lugi. Belum di unmute. Oke. Ini ada ya, Bu ya? Sudah Pak ada. Oke, baik. Saya pribadi hanya tahu di dasar ya Bu ya terkait dengan aplikasi. Cuman memang beberapa teman saya yang tunanetra, beliau tuh main game. Beliau tunanetra main game gitu, ada game catur, ada game banyak gitu. Yang terpenting adalah bagaimana diaktifkan aplikasi Talkback menurut saya, Bu Nita. Jadi di handphone Android pasti ada aplikasi Talkback atau aplikasi yang bisa berbicara. Dan memang butuh proses ya untuk mempelajari itu. Nah, teman saya ini jago banget main game. Bahkan bukan hanya game ya, Bu ya. Web simple lah bagi mereka. Web bisa dibaca oleh non disabilitas, oleh orang umum dan dia bisa baca tentang hal itu. Cuman yang saya pakamkan di sini adalah yang saya ketahui di sini adalah ketika handphonenya sudah sudah ada talkback-nya atau kemampuan aksesibilitas untuk bisa berbicara di handphonenya, saya rasa teman-teman tunanetra bisa belajar banyak hal gitu, termasuk saya pernah rekaman itu lagu Difabel Bisa Berkarya dan Adalah Allah, itu yang merekamnya itu teman disabilitas netra. Sedangkan saya rasa di alat rekam itu sangat ribet ya, banyak tools-tools yang memusingkan, ada audio, ada metronom, ada bagaimana cara dia men-setting ruangan untuk bisa bagus suaranya ketika rekaman, bagaimana cara merekam suara drum dengan baik gitu ya. Jadi memang menurut saya ketika teman-teman disabilitas netra sudah mengakses talkback gitu ya, kemampuan untuk berbicara di handphone ya, mereka bisa mengakses apapun. Jadi memang jangan batasi dengan kemampuan kita, Pak, tadi ya, Bapak saya lupa. Jangan batasi dengan kemampuan yang kita miliki, tapi kita beri akses dia untuk mengenali tadi handphone yang bisa berbicara atau talkback. Nah, setelah itu biar dia yang ngulik sendiri. Saya nggak habis pikir lah. Awalnya saya nggak habis pikir, karena saya bukan gaming banget. Tapi loh kok dia bisa mainin game gitu, game catur, game apa ya. Masya Allah, ini luar biasa ini. Jadi jangan membatasi diri lah, jangan membatasi diri anak yang dengan memiliki hambatan disabilitas netra itu. Gitu, Benita. Baik. Terima kasih Pak. Pak Lugi mungkin bisa di-mute lagi. Oke. Terima kasih Pak Lugi. Jadi kita cobakan saja dulu kepada anak-anak kita. Kadang kita berpikir, oh mungkin anak-anak ini nggak bisa, tapi ternyata setelah kita cobakan kepada peserta didik kita dengan hambatan penglihatan, ternyata anak tersebut bisa gitu ya. Bahkan ketika saya berkunjung juga ke Wiataguna ya, ternyata bahkan anak-anak SMP pun sudah lihai menggunakan berbagai aplikasi di HP-nya gitu ya, yang tidak kita sangka gitu. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Lugi, berikan kesempatan dulu kepada anaknya untuk mencoba, siapa tahu justru yang menurut kita tidak mampu, ternyata anak tersebut mampu. Dan lagi jika di perangkat atau di HP atau di laptopnya sudah dilengkapi dengan alat bantu bicaranya, itu apapun bisa dengan mudah bisa diakses seperti itu ya. Baik, Pak Dede, apakah bisa mendengar saya? Pak Dede? Belum ada ya suaranya, Pak Dede? Mute nggak? Itu mute. Nah, itu unmute. Belum ada ya suaranya Pak Dede? Belum kedengaran. Baik.
Oke, Pak Lugi, Pak Dede. Nah, ini mudah-mudahan saya akan cari lagi pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti bisa yang ada suaranya ya, Pak Dede ya. Pak Lugi juga. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan yang menarik lagi nih, baik untuk Pak Lugi atau Pak Dede ini. Nanti siapa yang bisa menjawab dari Ibu Hayatun Nufus. Nah, ini memang banyak sekali ya ditemukan di lapangan bahwa banyak sekali anak-anak tunanetra atau hambatan yang lainnya yang memang sulit gitu ya, mungkin tidak semudah itu untuk bisa menerima bahwa mengalami keterbatasan gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaannya mungkin mewakili dari banyak pertanyaan yang muncul dari Bu Hayatun Nufus, bagaimana sih caranya meyakinkan anak tunanetra yang belum menerima keterbatasannya? Jadi dia nggak mau belajar huruf braille, dia juga tidak mau menulis awas gitu ya. Dia maunya menulis awas dan melukis sementara anaknya total, katanya gitu ya. Jadi bagaimana sekali lagi ya, bagaimana meyakinkan anak tunanetra yang belum mau menerima keterbatasannya, tidak mau belajar huruf braille, padahal dia totally blind, dia maunya malah menulis awas dan melukis. Baik, siapa ya kira-kira yang bisa terkoneksi? Pak Lugi atau Pak Dede? Apakah ada yang bisa mendengar suara saya? Ini Pak Lugi ya? Iya. Ada suara saya, Bu ya? Ada. Silahkan Pak Lugi. Silahkan. Baik. Bagaimana caranya buat bahwa anak disabilitas mau belajar Bapak tentang... mohon maaf, Pak Lugi, ya. videonya kayaknya kematikan ya? Oh gitu ya. Punten. Oke. Udah kelihatan. Baik. Nah, oke. Jadi tadi tuh pertanyaan bagaimana caranya untuk memunculkan interest dari teman disabilitas netra itu untuk mau belajar tentang huruf braille gitu ya, Bu ya? Ya. Baik. Ya balik lagi memang bukan hal yang mudah untuk memberikan edukasi kepada mereka. Tapi lakukanlah semua itu dengan cinta mungkin bahasanya. Saya sedikit lebay sih kalau ngomong soal ini, Bu Nita. Ya kalau misalnya dengan cinta gitu ya. Kalau dengan cinta, kita pasti bakalan melakukan apapun bagaimana caranya biar mereka tuh paham. Apalagi kalau misalnya anaknya disabilitas. Karena dengan cinta saya harus mengedukasi bagaimana caranya terus-menerus. Nah, berarti kan kalau ada cinta di situ, ada rasa sabar, ada rasa ingin mengetahui kenapa sih anaknya tuh tidak mau belajar braille. Oh, mungkin sudah ada aplikasi talkback dan braille mungkin sedikit ketinggalan. Misalnya gitu ya, saya nggak tahu ya. Mungkin dengan adanya Android ini bisa membantu lebih mudah dibanding membaca huruf braille. Mungkin itu. Jadi kita harus melihat sudut pandang apa yang dia lihat gitu. Apalagi tadi melukis gitu ya. Saya banyak ngelihat lukisan-lukisan. Apalagi ada tuh lukisan. Aduh saya lupa nama penulisnya siapa. Nama pelukisnya siapa? Lukisan ini Bu Nita, lukisan Ka'bah gitu. Lukisan Ka'bah. Harganya sangat mahal. Bisa sampai miliaran. Lah, kenapa nggak diarahin aja suruh melukis? Entah itu lukis abstrak, lalu kita cari pasarannya gimana caranya biar lukisannya bisa mahal gitu untuk dijual. Jadi banyak sekali sudut pandang yang harus dilihat. Bukan berarti melulu harus belajar tentang huruf braille ya, tapi saya bukan anti terhadap huruf braille. Tapi bagaimana caranya kita respon dulu aja apa yang dia suka. Nah, setelah merespon apa yang dia suka, biasanya kalau kita tuh udah memberikan cinta kepada dia, kenapa? Pastinya dia akan memberikan cinta juga kepada kita. Oke gitu. Itu bahasanya sedikit lebay, cuman memang itu yang saya rasakan, Benita. Jadi ibu saya tuh memberikan apa yang saya suka gitu kepada saya. Saya dari dulu suka musik. Ibu saya nggak ngelarang saya untuk bermain musik gitu. Padahal kan musik bingung gitu ya masa depannya seperti apa. Tapi ada jalannya aja. ya itu sih, lakukanlah dengan cinta. Oke.
Mungkin bisa di-mute lagi Pak Lugi. Oke, terima kasih Pak Lugi, jawabannya luar biasa ya, sangat menginspirasi sekali. Jadi jangan lupa untuk dimulai dari hati, dari kitanya juga ya, cintai dulu gitu ya anaknya, sehingga kita bisa mencoba untuk menggali atau melihat dari sudut pandang atau perasaannya anak itu gitu ya. Kenapa sih anak itu nggak mau braille gitu ya? Kita gali dulu. Mungkin kita kan memaksakan biar bisa baca gitu, padahal tapi di pikiran anak mungkin bukan seperti itu. Jadi ketika kita bisa menggali dan mencari tahu kenapa, mungkin akan ada solusi yang terbaik gitu ya. Karena apalagi sekarang teknologi sudah semakin canggih, banyak yang bisa menggantikan braille untuk berkomunikasi ya. Oke. Baik, sekarang pertanyaan untuk Pak Lugi nih khususon ya, pada umumnya peserta, oh ini kok ketunarungu ya. Oke, kita skip dulu. Nah ini, pada penasaran nih Pak Lugi, gimana awalnya Pak Lugi belajar membaca gitu ya katanya ya, karena kan Pak Lugi asalnya awas nih. Kemudian tiba-tiba kan semakin lama semakin blur dan akhirnya tulisan jadi tidak terlihat gitu kan ya Pak Lugi. Nah, bagaimana Pak Lugi bisa membaca katanya gitu ya, Mangga. Silakan berbagi Pak Lugi. Baik. Baik, nanti setelah ini saya pengen menanggapi juga tuh terkait dengan melibatkan anak ya Bu ya, bersama aktivitas orang tua. Boleh ya Bu ya? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Baik. Baik, bagaimana caranya saya bisa membaca? Karena sebelumnya saya sudah bisa membaca, dan dulu saya juara puisi sih waktu SD ya. Saya juara puisi. Wow. Memang lambat laut. Memang lambat laut tuh tulisan menjadi blur, tapi bukan berarti saya hilang akan bentuk tulisan itu seperti apa gitu. Jadi ya tetap ada bentuk itu, tetap ada bentuk walaupun memang caranya sudah tidak seperti orang yang umum gitu. Saya ingin perlihatkan, jadi kalau saya baca buku itu seperti ini, Bu Nita. Ini namanya loop atau kaca pembesar. Jadi saya bacanya seperti ini, gitu. Pegel, cuman saya sudah terlatih untuk tidak pegel. Karena bacanya deket ya. Itu sih. Cuman saya pengen ngejawab yang itu cukup seru juga untuk melibatkan anak di kegiatan orang tua ya Bu ya. Baik, mangga silahkan Pak. Silahkan Pak. Oke, jadi orang tua saya itu teknisi pompa air Bu. Jadi kalau misalnya ada bocor terus pompanya mati, itu bapak saya tuh yang teknisi yang ngebetulin kayak gitu-gitu tuh. Dulu ekonomi keluarga memang sangat pas-pasan. Saya itu diajak untuk Lugi masa kecil itu sering diajak oleh bapak saya untuk ikut bekerja, tapi bahasa bapak saya, ayo main. Dulu bapak saya pakai sepeda, belum pakai motor, pasti pakai sepeda. Nah, kenapa saya ceritakan hal ini? Pertama, ketika karena saya mengalami disabilitas dari SD, tapi memang mengalami penurunannya ketika STM. Lugi kecil, Lugi SMP itu tahu bentuk baut itu seperti apa, tahu bentuk pompa air itu seperti apa, tahu bentuk tanah itu seperti apa gitulah ya. Nah, selain itu kelebihannya saya bisa membangun keterikatan mungkin keren gitu ya. Keterikatan kepada rasa sayang saya kepada orang tua saya. Wah, bahwa orang tua saya itu berjuang sangat luar biasa ya buat saya gitu. Dari yang tidak punya apa-apa tapi berusaha untuk menyekolahkan saya hingga saya sarjana, dan bukan saya saja yang sarjana tapi kakak-kakak saya dan adik saya semuanya sarjana. Nah, ini ketika mungkin ketika sudah harmonis keluarga, jadi saya sangat terbuka kepada keluarga saya tentang keadaan saya, dan ketika terbuka mungkin lingkungan juga saya terbuka dengan lingkungan saya tentang apa yang saya rasakan itu harus seperti apa ya, membangun konsep sebagai seorang disabilitas dan mengkomunikasikan kepada orangnya seperti apa ya. Menurut saya itu, saya Lugi yang saat ini adalah Lugi yang dibentuk oleh bapak dan ibu saya untuk senantiasa semangat untuk menghadapi hidup walaupun menjadi seorang dengan penyandang disabilitas low vision. Begitu Bu. Oke, luar biasa. Terima kasih sharingnya Pak Lugi.
Baik, luar biasa sekali Pak Lugi, Pak Dede. Sebenarnya masih ingin lanjut, tapi tidak terasa waktu sudah sampai di penghujung nih ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Lugi dan Pak Dede atas sharingnya yang luar biasa. Namun sebelumnya saya senang sekali ya kita bisa bertemu Pak Lugi, Pak Dede meskipun secara virtual dengan para presenter ini ya, para sahabat ya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita, kalau saya mengutip Pak Lugi ya, cinta ya Pak Lugi ya, cintai dulu, cinta. Dengan cinta itu kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Dan kemudian kenali anak-anak kita, rasakan perasaan mereka sehingga kita bisa memberikan yang terbaik juga bagi anak-anak itu. Ketika kita tahu apa yang dirasakan oleh anak-anak itu, tentu kita pun bisa memberikan sesuai dengan apa kebutuhan dari anak-anak itu.